Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thomas Alif Rahmat, NPM 06/2017-106/901, kode kelompok JK193. Saya akan menjelaskan soal praktikum modul 3. Nomor 1, buat topologi string, start, bus dengan menggunakan paket tracer dan harus menggunakan IP yang sudah ditentukan pada praktikum sebelumnya. Inilah contoh topologi ring. Dan ini adalah simulasi yang sudah saya coba di Cisco. Di sini IP apanya 1.2, 1.1, 1.4, 1.3. Sudah. Selanjutnya topologi star. Star ini seperti bintang ya. Jadi di sini kita menggunakan hub. Ini diskonya. Nah, kalau ini topologi bus dan ini topologinya dan sesuai sama apa? Ini buat nomor 2, buatlah rangkaian jaringan sesuai gambar di paket tracer dan atur supaya satu kabar antar router diputus masing-masing komputer masih terhubung. Inilah bentuk topologi sebelum diputus. Oke, ini bentuk topologi yang tadi dan ini sudah diputuskan. Ini jaringannya yang diputuskan. Ini dan masih tetap terhubung. Ini saya contoh, saya IP ini 9.1.2 122. Inilah IP nya bisa saya taruh sini. Ini IP untuk router, ini untuk menghubungkan router 1 sama router 2 menggunakan IP ini. Untuk ini 11, untuk ini 15, dan ini 14, ini 13. Dan ini untuk IP kliennya masing-masing sudah saya catat. Terus lanjut. Kerjakan langkah-langkah percobaan rutin dengan satu klien di laptop masing-masing. Ini proses rutinnya. Ini topologi. Saya menggunakan IP 192 atau 69 1.1 kelas C, dan ini untuk IP routernya 10.10 dan 10.10.2 untuk agar bisa ini terhubung IP yang berbeda ini 1.1 sama 2.1. Ini saya coba. Ini successful, bisa lihat kan? Sudah. Sekarang sekian modul 3, kita lanjut ke modul 4. Ini tugas modul 4. Nomor 1, buatlah sebuah FTP server, lalu buat 3 user dengan ketentuan user SpongeBob bisa di-download dan upload, dan user Plankton hanya bisa di-download, dan user Patrick tidak bisa di-upload dan download. Pada FTP server tersebut, ini bentuk topologi. Saya disini menggunakan topologi bus. Dan ini settingan untuk FTP-nya. Di on-kan dulu, baru sini nama user dimasukkan di sini. Patrick, Plankton, SpongeBob. Nah, ini permission-nya. Terus nomor 2, buatlah sebuah FTP server di Linux yang bisa diakses melalui terminal. Kemudian buat folder dan 3 user berdasarkan nama dan ketentuan. User Alucard. Di sini kita pertama ini install FTP dulu ya kan. Sudah install FTP. Di sini saya membuat user Alucard. Tinggal langsung enter, yes.
sudo nanti restart FTP-nya dulu nanti agar bisa apa? Di sini kita akan membuat CD direktor CD copy disk ke Alucard, mengopi Alucard ke sini di home dan membuat directory coba share. Dan isi dari tree ini coba share dan example data kalau sudah masuk FTP. Dan ini sama ya tadi. Dan ini untuk setting dimasukkan passwordnya pas masukkan FTP, masukkan username sama passwordnya. Dan ini directory dalam isi Alucard ini. Membuat kita di sini akan membuat dalam Alucard membuat directory coba share. Di dalam coba share ada coba 1, dalam coba share juga ada coba 2, baru itu. Nah, ini di dalam coba share ada coba 1, coba 2. Baru ini adalah membuat sebuah perintah permission, kayak istilahnya kayak hak akses. Nah, jadi Alucard ini bisa punya akses di coba share. Dan ini adalah setting untuk multiple-nya di on time semua. Ini timeout transfer 600, timeout select 600, timeout delete 2200. Di sini sekarang saya membuat user Leslie, hanya bisa di-upload. Saya membuat user, terus saya teruskan, lanjutkan, dan saya membuat bisa masuk ke dalam coba 1 sama coba 2 yang tadi kita buat. Dan ini user untuk Jilong. Saya sudah membuat user Jilong, membuat directory coba Jilong. Baru di dalam directory coba Jilong ada coba 1 sama coba 2. Tree. Ini coba Jilong ada coba 1 coba 2. Lalu di sini adalah untuk setting pro FTPD di config-nya. Untuk ini untuk service restartnya bisa juga pakai init.d cd baru tree of on Zilong untuk melihat ininya. Di dalam Zilong itu coba Zilong ada di dalam coba Zilong itu di dalam Zilong ada coba Zilong, dan di dalam coba Zilong ada coba 1 sama coba 2. Ini untuk membuat berikan hak akses di coba Zilong, karena hak akses 777 berarti aksesnya ini tidak bisa semua ya. Dan ini soal nomor 3, ganti IP server menggunakan telnet dari klien. Dan ini IP-nya 192.168.1.1 menggunakan port 23 dan connection type-nya telnet. Nah, di sini kita masuk ke dalam user ID, terus masuk ke dalam root, baru masuk nano network interface, setting IP, yang B-nya untuk SSH dari klien menggunakan port IP bukan hostname 192.168.1.1, port 222, no, dan connection type-nya SSH. Menggunakan user ID, menggunakan login ID, masuk ke dalam root, membuat directory modul 4, cd modul 4, baru membuat nama file isi txt. Nomor 4, melakukan remote access. Matikan server menggunakan telnet dari klien dalam waktu 5 menit. Masuk ke dalam root, login dengan user ID, install open SSH server untuk menginstal SSH-nya. Terus setelah selesai, jangan lupa pas menginstalnya harus pakai internet. Terus masuk ke dalam root ini, FTP.
masuk dalam login dengan ID, masukkan password, dan kita ngecek ini apakah sudah apa. Dan ini masuk ke dalam root untuk memaksa shutdown kurang dari 5 menit. 5 menit ini, maka ini perintahnya. Ini ns lookup ini untuk merestart PC telnet kalian menggunakan dengan domain bikini bottom. Ini kayak ini apanya, keywordnya ns lookup 192.168.1 ini IP-nya, servernya ini 192.168, addressnya 192.168.1 pagar 5, dan ini kita pas di setting bikini bottomnya. Ini kita buat hostname-nya bikinibottom.com, port 23, connection type-nya telnet. Kita masuk ke dalam rootnya ini, login dengan user ID, dan kita untuk perintah shutdown WinR now untuk shutdown sekarang. Sekian dari saya untuk penjelasan modul 3 sampai 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Setiawan, NPM 06937. Saya dari kelompok JK193. Di sini saya akan menjelaskan soal dari modul 3 dan modul 4. Yang pertama ini adalah modul 3 terlebih dahulu. Dengan soal nomor 1, buatlah topologi ring, start, dan bus dengan menggunakan paket tracer dan harus menggunakan IP yang sudah ditentukan pada praktikum sebelumnya. Ini adalah topologi ring dengan IP networknya 192.169.1.0, subnetnya /24. Selanjutnya ini adalah topologi star dengan network 192.169.1.0. Dan di sini adalah topologi bus dengan network 192.169.1.0. Kita ke soal nomor 2, buatlah rangkaian jaringan sesuai dengan gambar di paket tracer. Atur supaya salah satu kabel antar router diputus, masing-masing komputer masih terhubung. Ini adalah sebuah topologi yang seperti yang ada di soal. Ini jika salah satu serialnya diputus, maka dia tetap terhubung. Bagaimana caranya? Jadi di setiap router ini kita menggunakan routing statik. Ini networknya, seumpama saya akan menghubungkan ke PC6, yaitu yang paling bawah, paling kiri, pojok kiri, dengan network 192.168.6.1. Networknya berarti 6.0. Nah, ini networknya kita isi 6.0, subnetnya /24. Nah, ini next hub-nya, next hub atau jalurnya ini saya memilih yang SE3/0 yang router bawahnya, dan SE2/0 di router sebelah kanannya ini, yaitu R2. Jadi, seumpama jalur yang ke R yang di bawahnya, router bawahnya ini putus, maka dia akan melewatkan jalurnya ke R2 dan seterusnya, sehingga semua ini terhubung. Jika salah satu terputus, dia tetap connect. Lanjut ke soal nomor 3, kerjakan langkah-langkah percobaan routing dengan satu klien di laptop masing-masing. Ini saya mencontohkan dua router. Saya akan menggunakan routing statik dengan next hub, dengan router. Ini networknya yang saya router 0. Ini networknya saya isi 192.169.2.0, subnetnya /24, dan next hubnya dari router 0 ini, next hubnya saya isikan ini IP yang di router 1 serial 2/0, yaitu 10.10.10.2/30. Slashnya tidak ikut, cuma IP aja 10.10.10.2. Dan di router 1 networknya saya isi 192.169.1.0, subnetnya /24, dan next hub saya isi 10.10.10.1, sehingga jika kita ping dari PC0 ke PC1 dia terhubung. Jadi sekarang lanjut ke soal dari modul 4. Nomor 1, buatlah sebuah FTP server, lalu buat 3 user dengan ketentuan user SpongeBob bisa download dan upload, dan user Plankton hanya bisa download, dan user Patrick tidak bisa upload dan download pada FTP server tersebut. Saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan server sebagai FTP-nya. Lalu ada 3 buah PC user atau klien.
Ini settingan dari servernya. Ini FTP, servernya kita on kan, terus ini saya isi username dan password dari Patrick, permissionnya L, L-nya hanya list. Patrick kan tidak bisa tidak bisa upload, tidak bisa download, sehingga dia cuma bisa melihat aja, punya list saja. Yang Planton dia hanya bisa read, bisa membaca atau eksekusi, dan list dan SpongeBob dia bisa semuanya, atau read, delete, rename, dan list. Nomor 2, buat sebuah FTP server di Linux yang bisa diakses melalui terminal. Kemudian buat folder dan 3 user berdasarkan nama Anda dengan ketentuan user Alucard hanya bisa download. Ini pertama-tama kita membuat user Alucard dulu. Terus user ini kita buatkan directory dengan nama Alucard. Dan ini di folder tersebut Alucard hanya bisa download saja. Berarti dia hanya bisa read saja. Berarti foldernya kita chmod hanya read saja, yaitu 744. Selanjutnya yang B, user Leslie hanya bisa upload. Jadi dia write saja. Pertama-tama kita membuat user Leslie dulu, terus kita buat directory buat Leslie, terus kita setting berat-beratnya dengan cara chmod 722 di folder Leslie. Dan yang C, user Zilong bisa upload dan download. Ini berartinya RWX, yaitu chmod 777. Pertama-tama kita buat user Zilong, yang kedua kita buat directory, yang ketiga kita chmod foldernya Zilong dengan cara chmod 777 di folder Zilong, sehingga dia bisa membuat dan bisa eksekusi dan bisa read. Nomor 3, lakukan remote. Ganti IP komputer server menggunakan telnet dari klien. Saya menggunakan Putih. Aplikasi Putih ini adalah aplikasi dari Windows. Untuk connect ke server, kita masukkan IP server dulu, 192.168.1.1, portnya 23 karena kita menggunakan telnet. Terus jika kita sudah connect, dia akan muncul seperti ini. Kita harus memasukkan password kita harus login menggunakan user dan password dari Linux tersebut atau server tersebut. Ini ID-nya ID usernya admin 06937, passwordnya masukkan. Jika sudah, kita masuk root dan kita masuk ke nano/etc/2/interface untuk setting IP server atau mengganti IP server. Lah ini adalah settingan IP-nya. Kita ganti IP-nya ke 1.254. Setelah itu kita save atau Ctrl+. Yang B, buat sebuah file dan directory menggunakan SSH dari klien. Sama seperti cara yang pertama, kita menggunakan Putih, tapi konfigurasinya kita memilih SSH, yaitu portnya 22, itu port default dari SSH. Jika koneksi berhasil, maka saya akan harus login dulu. Seperti tadi, kita harus login dengan username dan password dari server. Usernya adalah admin 06937 dan passwordnya kita masukkan. Jika sudah connect, maka saya bisa meremote server tersebut dan kita bisa membuat file dan directory. Di sini saya membawa directory modul 4 dan di modul 4 saya membuat file isi.txt. Nomor 4, lakukan remote access. Matikan server menggunakan telnet dalam waktu 5 menit. Di sini saya menggunakan ini keliru. Pertama-tama kita masuk ke Putih. Kita masuk sama seperti tadi Putih, aplikasi Putih. Kita masukkan IP dan masukkan portnya telnet adalah 23 telnet itu 23. Jika sudah connect, kita masukkan username dan password dan kita masuk super user dulu dan kita masukkan shutdown -h5. Ini maksudnya kita akan shutdown laptop ini server ini dalam waktu 5 menit.
Yang B, restart PC server dengan menggunakan telnet dari klien menggunakan domain beginning bottom. Pertama-tama kita harus membuat DNS dulu, DNS server. Ini saya sudah membuat DNS dengan IP 192.168.1.1 dan namenya DNS ini ada beginning.bottom.com dan ns.bottom.com dan www.bottom.com. Terus kita masuk putih lagi, kita masuk ke telnet, kita masukkan hostnya beginning.bottom.com port 23. Jika sudah connect, dia akan disuruh masukkan username dan password. Setelah masukkan username dan password, kita masuk ke supervisor dulu dan kita mematikannya dengan shutdown. Kita harus merestartnya dengan cara shutdown -r0. Baik, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Arif Pratama. Saya akan mencoba menjawab soal praktikum yang diberikan kepada kelompok saya. Di kelompok saya adalah JK193 dan di sini saya sudah mempersiapkan jawaban saya. Untuk modul 3, buatlah nomor 1, buatlah topologi link star plus menggunakan paket tracer. Nah, ini topologi link. Nah, ini IP-nya dan seperti ini ujungnya nanti. Terus ini untuk topologi link star, ini IP-nya di sini. Nah, seperti ini. Dan ini untuk topologi bus. Nah, ini IP-nya di sini. Lalu untuk nomor 2, buatlah rangkaian jaringan sesuai gambar paket laser. Ini sudah tertera IP-nya dan semuanya bisa terhubung. Terus nomor 3 seperti ini. Ini juga sepertinya sudah tersambung dengan IP ini. Oke. Sepertinya saya hanya bisa menjawab sekedar itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan dalam saya menjawab ini, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Arif Pratama. Di sini saya akan mencoba menjawab soal modul 4 yang diberikan kepada kelompok saya. Di kelompok saya adalah JK193. Dan di sini saya sudah mempersiapkan jawabannya. Nomor 1, buatlah FTP server, lalu buat 3 user dengan ketentuan user SpongeBob, bisa download dan upload. Ini dan ini seperti ini susunannya, dan ini adalah FTP-nya. Oke, dan untuk nomor 2 di sini saya sudah mempersiapkan folder sesuai dengan user yang sudah ditentukan di soal. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan dari user Alucard. Nah, ini yang pertama kita akan membuat sudo add user Alucard. Ini untuk membuat user Alucard, dan di sini sudo systemctl restart FTP ini untuk merestart apa itu namanya, FTP server, dan ini untuk melihat statusnya. Oke, dan lalu selanjutnya itu ini kita pindah ke directory di mana user itu berada. Di sini kita akan mencoba untuk membuat file, dan ini tree dari filenya. Oke. Di sini coba kita konfigurasikan dengan namanya, dan jika bisa, di sini saya akan mengganti akses dari directory user Alucard ini menjadi 744 yang nanti hanya bisa membaca ini, dan ini hasil tree-nya. Oke, dan ini adalah default root di saat kita menyeting pro FTPD nya. Oke,
hasil dari tree jika sudah bisa hasil tree-nya seperti ini. Oke, dan sekarang kita ke user last tree. User last tree ini seperti biasa kita membuat user dahulu. Setelah kita membuat user, kita akan membuat direktorinya. Di sini kita membuat direktorinya, dan karena kita sudah mencoba untuk konfigurasi dengan file explorernya, dan konfigurasinya sudah tertata di user Alucard dan ya hampir sama, jadi saya tidak memasukkan screenshotnya. Nah, di sini setelah kita membuat direktorinya, kita cek tree-nya. Setelah itu kita ganti hak akses direktorinya menjadi 722 yang nanti hanya bisa menulis saja. Nah, jika sudah selesai ini hasil tree-nya. Oke, sekarang kita ke user Zilong ya, seperti biasa kita add user, dan langkahnya hampir sama. Setelah add user selesai, kita setting, kita buat dulu directory, lalu kita setting VS FTPD nya atau FTP servernya kita setting. Setelah sudah selesai kita setting, kita baru cek tree nya. Jika sudah cek tree dan sudah konfigurasi Pro FTP nya. Nah, ini untuk merestart Pro FTP nya, terus kita kembali ke directory awal, atau bisa seharusnya tidak bisa directory bisa. Ini untuk mengecek tree nya, dan ini hasil tree nya sebelum kita ganti aksesnya menjadi bisa melakukan semuanya. Nah, setelah kita ganti aksesnya tree-nya akan menjadi seperti ini. Oke, setelah selesai untuk ketiga user, sekarang kita beralih ke nomor 3, lakukan remote access. Nah, ini ganti IP komputer server menggunakan telnet. Ini seperti ini contohnya, ada screenshotnya, ini langkah-langkahnya. Oke, lalu buat sebuah file dengan directory menggunakan SSH dari klien seperti ini. Kita isi seperti ini, lalu nomor berikutnya lakukan remote access, matikan server menggunakan telnet dari klien dalam waktu 5 menit. Ini sebelumnya kita login. Nah, kalau kita sudah login, lalu install OpenSSH servernya. Jika sudah, lo bisa ini sudah. Oke, lalu restart PC server seperti ini. Ini perintahnya. Nah, lalu kita masuk ke sini. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Shutdown now. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dari jawaban saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.